Fakir Samsul Bahri bisa mengisi hikmah ilmiah yang menggantikan daripada Kiai Haji Rusdi, yang qadarullah tidak ada yang kebetulan. Tadi ditelepon pagi-pagi jam 8 kalau nggak salah sama Ibu Bunda Cahaya. Ya, saya bilang ini tugas dari Abah, tugas dari Allah. Qadarullahnya Al-Fakir sekarang ingin menyampaikan hikmah ilmiah dan tabarrukan kitab Fadhailus Zuhur. Insyaallah menjadi menambah iman dan takwa kita dan cinta kita kepada Allah, Rasulnya, dan kepada guru mursyid kita, Syekh Muhammad Abdul Ghosifullah Maslul. Qaddasallahu sirra al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, untuk bisa kembali kepada Allah tidak cukup hanya belajar buku-buku tasawuf, kemudian melakukan perjalanan ruhani dan melakukan berbagai riyadhah secara sendirian tanpa dibimbing oleh guru mursyid. Terkadang mereka yang paham dengan ilmu-ilmu tasawuf tersebut yang tidak dibimbing dengan guru ruhani yang masih hidup tentunya, guru mursyid yang masih hidup seperti kita, dibimbing secara ruhani walaupun jauh nan di mato tapi dekat di hati. Robitohnya kita kepada guru mursyid itu terkadang benar jawaban-jawaban. Saya sudah 2 kali penasaran, saya tanya, begitu robitoh seperti itu. Saya penasaran, saya tanya sama Abah, sama apa yang ada di robitoh kita. Jadi ya itulah, kita sebagai murid terkadang kita penasaran. Wajar kita seorang murid itu mempunyai ya penasaran. 1 kali, 2 kali, ya Alhamdulillah Al-Fakir sudah 2 kali, mungkin yang sudah ketiga kali dan seterusnya. Al-Fakir yakin bahwa apa yang kita robitohkan kepada guru ruhani kita itu adalah benar. Jadi tanpa guru mursyid kita, bisa jadi orang-orang di luaran sana merasa telah mencapai makom ma'rifatullah. Padahal sebenarnya jalan di tempat. Ia tetap dalam tawanan hawa nafsunya, egonya, merasa dirinya paling pintar, paling benar, dengan ilmu-ilmu yang dia pelajari di dalam ilmu tasawuf, tanpa bimbingan guru. Betapa banyaknya mereka yang melakukan perjalanan spiritual dengan tujuan yang bersih, tujuannya ingin sampai ke Allah. Namun karena ketiadaan seorang pembimbing guru mursyid, akhirnya berhenti pada makom kesaktian, bisa menerawang, bisa menerka-nerka apa yang akan terjadi besok. Jadi dukun. Jadi tanpa seorang guru mursyid seperti itu, bisa ngobatin orang, merasa dirinya sakti, apa dihijab seakan-akan, itu belum tentu hijab itu dari Allah, bisa saja itu dari setan. Itulah resiko yang tidak mempunyai seorang pembimbing di dalam bertorikoh. Akhirnya berhenti pada makom kesaktian itu. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti di dalam firman-Nya surat Al-Luqman ayat 15. Wattabi'is sabila man anaba ilayya. Dan ikutilah jalan mereka yang kembali kepadaku, kata Allah. Dalam ayat lain, di surat An-Nahl ayat 42, Allah berfirman, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada ahli zikir jika engkau tidak mengetahui. Lalu di dalam ayat lain lagi Allah berfirman, yang artinya, taatilah kalian kepada Allah dan Rasulnya dan ulil amri. Kan gitu ya, ada ya. Wa'ti'ullah, wa'ti'ur rasul, wa ulil amri minkum. Ayat ini memerintahkan kepada orang yang beriman untuk taat kepada Allah, Rasul, dan ulil amri. Para mufasir Al-Quran mengartikan kata ulil amri ini
Bukannya pemerintah, tapi ulama atau guru rohani. Jika konteks pembicaraan dalam lapangan spiritual, ulil amri ini bisa mengacu kepada guru mursyid kita Abah Aus. Guru mursyid yang kamil, mukamil, yang satu pada masanya ini. 100 tahun sekali. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya yang diriwayatkan Abu Dawud, yang artinya, tetaplah kalian dalam jamaah karena serigala hanya akan memangsa domba yang sendirian. Apalagi sekarang nih, sudah banyak pitnahan media sosial yang akhirnya melemahkan sebagai murid kepada Abah Aus itu, mereka keluar dari Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Ma'ad Sirna Rasa ini. Banyak yang keluar. Emang enak kita jadi murid, nggak diuji. Abah Aus diuji 11 tahun untuk tidak bersentuhan kulit dengan Ummi. 11 tahun. Tidak bersentuhan kulit oleh istrinya. Disuruh nikah lagi Abah Aus, tapi nggak mau setia dengan Ummi. Ini ada. Baru diuji istri sakit, segala macam dia nikah lagi. Bahkan istri masih sehat, dia nikah lagi. Ada nggak tuh yang seperti itu? Kan banyak. Wakil talkin lagi dia. Mudah-mudahan nggak saya ya. Mungkin saya kali wakil talkin sono, bukan wakil talkin Abah. Iya kan? Jadi pelajaran-pelajaran yang kita ambil dari pelajaran guru mursyid kita. Syekh Muhammad Abdul Ghaus. Tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka tak cinta. Kenal riwayat guru mursyid kita. Bagaimana diuji 11 tahun tidak bersentuhan kulit oleh istrinya. Dilakukan. Puasa 35 bulan dilakukannya. Bisa saja puasa 36, 37 karena kurang adab. Abah Anom puasanya 36 bulan. Makanya Abah Aus adabnya 35 saja. Semua ini atas bimbingan guru rohani. Bukan hanya dengan puasa diri sendiri aja. Wow, merasa puasa bukan perintah dari guru mursyid. Akhirnya ngaku deh ke 39. Bahaya tuh. Iya kan? Akhirnya kalau sudah mengaku dirinya 39, ya kan? Dia sudah secara hakikatnya sudah menginginkan 38. Sudah tiada di muka bumi ini lagi. Nauzubillah summa naudzubillah. Itu namanya murid PA namanya. Mudah-mudahan bukan saya. Ya kan orang ada yang 39 aja. Lo 38 aja udah di gerbong diam-diam mau bikin 39 lagi. Itu namanya murid 2 raka kayak begitu. Kan ada yang kayak begitu. Bukan di Abah, bukan murid Abah Aus, bukan. Jadi hadis yang tetaplah kalian dalam jamaah artinya karena serigala itu hanya akan memangsa domba yang sendirian. Murid Abah Aus nggak pernah manakiban. Murid Abah Aus jikirnya nggak pernah jikir 165 habis sholat 5 waktu. Ya, alergi dengan manakiban, alergi dengan la ilaha illallah 165. 3 aja boro-boro. Padahal kalau 3 itu udah paling seboncos-boncosnya murid Abah Aus. Ini bahasa Betawi ini. Itu udah paling boncos murid Abah Aus tuh 3. Udah paling sibuk itu orang. Mungkin dia supir Grab kali ya, dapat penumpang baru 3 dapat penumpang ditutup lagi Saiduna. Udah gitu bergaulnya kepada orang-orang yang benci dengan Abah Aus. Ya udah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Musnah kecintaannya, ujian gagal, ya enggak? Nah, kita baru dicoba kita. Sudah melehoi. Bagaimana diuji? Ibarat sekolah dasar nih kita baru kelas 1, kelas 2, kelas 3. Baru di ulangan ibarat di kelas dasar dulu kita ulangan kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Begitu baru diuji sedikit boro-boro lulus SD. Ini kita sedang diuji untuk lulus sekolah dasar di dalam ilmu thariqah. Jadi hadis ini menganjurkan kepada kita bahwa jangan lepas kita daripada murid-murid Abah Aus manakiban. Sering konsultasi, sering lihat lab manakib para kiai Abah di dalam kalam-kalamnya. Ada apa sih itu? Ya ujian-ujian ada hikmah ilmiah para guru. Kita dengarkan. Ini udah alergi karena apa? Karena pergaulannya mereka yang benci kepada Abah Aus. Jadi hadis ini memang membicarakan masalah
sholat berjamaah. Namun potongan hadis ini bisa diperluas tafsirannya dalam bidang tasawuf. Ketika kita memperluas cakupan hadis di atas, dalam dunia tasawuf, maka pengertiannya adalah bahwa siapa yang tidak bergabung dalam jamaah perjalanan ruhani yang dipimpin oleh seorang guru mursyid Kamil Mukamil Abah Aws ini, maka setan akan selalu mengancam perjalanannya. Di sini perlu dicamkan keharusannya ada seorang guru mursyid. Imam Az-Zubaidi, seorang pensarah kitab Ihya Ulumuddin, berkata, sebagian di antara hukum bagi murid adalah bahwa ketika ia tidak menemukan guru yang membimbing di daerahnya, maka ia harus wajib berhijrah kepada guru yang mendapatkan wewenang pada masanya. Sekarang ini adalah Abah Aws. Kemudian ia tinggal bersama gurunya. Ittihapus Sadatil Muttaqin, Sarah Ihya Ulumuddin, juz 7 halaman 381. Hujatul Islam Imam Al-Ghazali berkata, murid atau pelaku spiritual menuju ma'rifatullah pasti membutuhkan guru. Karena guru yang menjadi panutan agar menunjukkan kepadanya jalan yang lurus. Karena sesungguhnya jalan agama itu samar, sedangkan jalan-jalan setan itu banyak dan jelas. Dajjal kan gitu, menjanjikan surga ternyata neraka, mengatakan bahwa ini neraka ternyata surga. Jadi siapa saja yang tidak memiliki guru mursyid, maka setan pasti menuntunnya menuju jalan-jalan setan, jalan sesat. Siapa saja yang menyusuri jalan pendalaman gurun yang merusak dengan tanpa pengamanan, maka ia telah membahayakan dirinya sendiri dan menghancurkan dirinya. Orang yang menyendiri tanpa guru bagaikan pohon yang tumbuh sendiri, ia akan kering dalam waktu dekat. Andaikan pohon itu bisa bertahan dan berdaun, maka ia tidak akan berbuah. Karena itulah murid hendaknya berpegangan dengan guru mursyidnya, sebagaimana orang buta di pinggir sungai berpegangan dengan penuntunnya. Ia menyerahkan urusannya kepada penuntun. Lihat kalau orang kanyut di kali itu, apa aja dipegangin. Ya, pada saat itu tuh ada balon, ada gentong lagi ngambang, ada kayu-kayu balok seperti tsunami Aceh kan, banyak diselamatkan, ada ya semuanya itu kan kehendak Allah. Ia tidak menyelisihi penuntunnya, ngikutin, ya kan? Ngikutin penuntunnya. Begitupun kita kayak sama Abah, udah kayak kita ini wayang. Dalangnya Abah. Sering robito, sering zikir jahar, itu menyambung rohani kita. Jangan sisahkan sesuatu dalam mengikuti penuntun kita. Sering-sering robito, makanya zikir jahar penyambung rohani kita. Banyak urusan dunia kita, banyakin zikir jaharnya. Kada zikir jahar untuk urusan dunia dan zikir hofi untuk urusan akhirat. Makanya zikir jahar bari zikir hofi, ya kan? Zikir jaharnya, zikir hofinya jangan lepas. La ilaha illallah, la ilaha, itu zikir hofi 4 ketukan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, itu zikir hofinya. Dibarengin. Zikir hofi kita sedang sholat, sedang dengerin hikmah ilmiah, sedang berhikmah ilmiah seperti ini. Kolbu kita, lub kita, yang paling dalam hati kita. Hati juga sama seperti kulit, daging, tulang, sumsum. Begitupun hati kita ada lubnya, rahasia. Nah itulah makanya sir. Sir itu adalah rahasia, rasa. Lalu sudah dalam itu udah pakai rasa. Terkadang piling kita, ibaratnya kita mempunyai isyarat ya. Pirasat orang yang beriman itu kadang suka benar. Makanya terus jangan sampai kita menyelisihi penuntun kita Abah Aws. Jangan pernah kita merasa ragu. Bahaya nih kita sama Abah juga. Kadang-kadang berburuk sangka kepada Abah. Putus kita, gagal jadi murid. Hendaklah seorang murid mengetahui bahwa manfaat dalam mengikuti kesalahan seorang guru, andaikan guru itu salah ya, jauh lebih besar daripada manfaat kebenaran yang peroleh secara mandiri itu. Jadi kalau kita udah pasrah aja, Abah tanggung jawab dunia akhirat. Nanti di hari kiamat kita di bawah bendera merah putih. Yang mana bendera merah putih itu dipimpin oleh kita punya guru Syekh Muhammad Abdul Ghazifullah Maslul. Bendera merah putih itu di bawah daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Abu Ali. Sedikit lagi ya. Berapa menit lagi Bunda ya? Udah habis belum waktunya Bun? Belum, jalan terus saja. Siap. Imam Abu Ali Ad-Dakak berkata,
tumbuhan jika tumbuh sendiri tanpa ada yang menanamnya, andaikan berdaun, namun ia tak akan berbuah. Jadi percuma, sia-sia yang ada buahnya buat apaan, gitu ya. Gitu. Makanya ilmu tanpa amal, kalau di sini kan kita ilmu, amal, amal, ilmu. Amal ilmiah. Jadi kita nambah ilmunya, nambah amalnya. Amalnya tinggal istiqomah, udah amalan kita udah cukup dah. Nggak ada kurangnya, udah amalia-amalia mursyid yang ada dalam diri kita. Nih ada yang sholat tadi kan habis subuh, jangan bangun dulu kalau belum sholat, isyrok, isti'ajah, isti'anah, istihoroh, isti'anah, duha, ibaratul baul, ya baru itu selesai. Ini mungkin juga kalau saya lihat ya ada juga nih yang nggak belum sholat duha, mungkin bukan kita, bukan yang ada di sini di dunia ini kan itu ada aja, ya kan. Kita murid Aba Aus diajarkan jangan bangun dulu dari sholat subuh sampai sholat isyrok. Nah, tapi kalau sekarang sholat isyrok pun silakan saja. Ya, kalau jam segini belum sembahyang subuh, silakan saja. Kalau baru bangun tidur langsung sholat subuh, nggak apa-apa itu. Ya, sholat subuh itu namanya sholat subuhnya sholat murtad namanya, alias jemur pantat. Ya, nggak apa-apa. Abah mengajarkan kalau guru mursyid kita bilang nggak apa kalau ketiduran, yang namanya orang tidur itu kan sama dengan orang mati. Ya. Jadi tumbuhan jika tumbuh sendiri tanpa ada yang menanamnya, andaikan berdaun, namun ia tak akan berbuah. Demikian juga dengan seorang murid. Jika ia tidak memiliki guru mursyid, di mana ia mengambil torikohnya secara langsung, maka ia seperti menyembah nafsunya sendiri dan tidak akan menemukan jalan keluar. Tuh, ini kitab Ittihafus Sadatil Muttaqin juz 5 halaman 371. Salah seorang sufi terkenal, Syekh Abul Qasim Al-Qusairi berkata, kemudian wajib atas seorang murid untuk bertata kerama dengan seorang guru mursyid. Jika ia tidak memiliki guru, maka ia tidak akan sukses selamanya. Bagaimana tidak? Sedangkan Abu Yazid dengan segala kelebihan rohaninya masih berkata, siapa yang tidak memiliki guru, maka setan menjadi imamnya. Nauzubillah summa nauzubillah. Ini kitab-kitab Ittihafus Sadatil Muttaqin juz 7 halaman 371. Apalagi di era modern saat ini, membanjirnya informasi, kemajuan intelektualitas, media sosial terbukti tidak berhasil mendewasakan perkembangan kejiwaan banyak manusia. Hal ini terbukti dengan banyaknya kegelisahan yang tidak beralasan, meningkatnya angka bunuh diri. Ada yang bunuh diri tuh. Dia nikah kemarin tuh, begitu dia nikah istrinya selingkuh di kampung, ketahuan, di tempat kerjanya gantung diri. Kan cemen itu. Nggak boleh putus asa. Lah kalau seandainya istrinya misalkan dia selingkuh, ya udah ceraiin, cari lagi masih yang baru kan begitu. Makanya cintanya kepada Allah itu boro-boro mungkin 10% juga kagak. Nah itulah makanya dibilang anak istri itu jangan sampai melalaikan kita untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dengan banyaknya kegelisahan, keputusasaan, akhirnya meningkatkan angkanya orang stres, frustasi. Akhirnya banyak orang yang kena narkoba. Ya, bagi kita pengamal Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah Ma'ad Sirna Rasa PPKN, selama ini kita mengamalkan amalan-amalan ini dengan sungguh-sungguh dan tidak dicampuri dengan main-main, serta terus-menerus meningkatkan frekuensi ibadah yang sesuai dengan tuntunan mursyid, maka akan dianugerahi kebahagiaan zahir maupun batin kita. Cukup 19 menit. Kita istiqomah. Kita cinta kepada guru mursyid. Bohong kita bertoriko kalau kita tidak diuji sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abah saja diuji. Semua ini adalah ujian pada hakikatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, syariatnya dari guru mursyid kita. Udah kita cinta kepada guru mursyid kita karena Allah, maka Allah akan wa'atini ma'aka abada. Kalau sudah dekat, lebih dekat daripada urat leher kita, Allah dalam kolbu kita, enggak ada susahnya. Kita murid Abah Aus, senang di mana-mana hatiku senang. Begitu udah tandanya kalau kita sudah sempurna cinta kita kepada Abah udah karena Allah, maka akan dibimbing secara ruhani oleh guru mursyid kita. Dah, demikian dari Al-Fakir Samsul Bahri, kebenaran hanya milik Allah. Karomah Abah Aus. Al-Fatihah. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Istiqomah kita mengamankan, melestarikan ajaran Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah. Kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah kita dijadikan murid yang selalu mencintai guru mursyid dan kita dicintai oleh guru mursyid kita, dan akhirnya kita mendapatkan bersama Allah wa a'tini ma'aka abada. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.